Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Sherries. Kalau misalkan kalian bikin perkedel kentang itu sekarang masih pecah, kemudian dalamnya itu benyek gitu ya, berair ataupun lembek, dan dia tuh terlalu berminyak ketika setelah digoreng, maka maybe you did something similar with me in the past. Mungkin kalian melakukan hal yang sama kayak aku sebelumnya. Nah, maka dari itu kali ini aku mau berbagi resep ke kalian bikin perkedel kentang yang anti pecah. Kemudian adonan dalamnya itu nggak benyek sama sekali ya teman-teman. Jadi dia tuh padat gitu, kering, tapi tetap dia lembut, serta setelah digoreng nanti dia nggak terlalu berminyak. Kalau misalkan kalian mau tahu gimana cara aku bikinnya, so keep on watching dan pastikan teman-teman untuk tonton sampai habis ya. Kita mulai ke step pertama. Kita akan menggoreng bawang merah. Ini ada 3 siung yang sudah aku slice tipis ya. Kemudian ini digoreng menggunakan minyak yang sudah benar-benar panas, tapi gunakan minyak yang sedang cenderung kecil aja. Sambil terus diaduk seperti ini supaya matangnya merata. Jadi coklatnya nanti merata ya, nggak gosong juga. Nah, sambil terus-terus diaduk seperti ini ya. Beneran jangan ditinggal-tinggal kalau goreng bawang seperti ini. Kalau misalkan sudah, jangan tunggu sampai dia warna coklatnya itu pekat banget, langsung ditiriskan karena dia masih akan memasak gitu ya. Dan nanti juga akan menggelap sendiri warnanya. Kita tiriskan sampai nanti minyaknya benar-benar kering. Lalu siapkan 600 gram kentang, ini sudah aku kupas kemudian aku potong-potong. Di sini triknya yaitu pilihlah kentang yang warnanya itu sudah kekuningan ya teman-teman. Itu menandakan kentangnya ini sudah tua dan ini adalah kentang yang cocok banget untuk bikin perkedel. Jadi ini adalah tips yang pertama. Lalu cuci bersih dan tiriskan hingga airnya benar-benar asat gitu ya. Baru kita goreng, gunakan minyak yang panas tapi apinya sedang aja. Nah, kenapa kita harus tiriskan dulu kentangnya sampai bagian permukaannya itu nggak terlalu basah ya, itu supaya nggak meledak-ledak ketika kita goreng. Nah, kentangnya ini akan kita goreng sampai nanti muncul bagian luarnya itu selaput yang cukup kering gitu ya, atau lapisan yang agak kering. Jangan terlalu kering karena kita nggak akan bikin kentang goreng, serta kalau dia terlalu kering maka nanti ketika ditumbuk atau dihaluskan dia itu nggak bisa menyatu gitu dan akan sulit ya teman-teman. Nah, sampai seperti ini aja, muncul selaput bagian luarnya ini ya, udah kelihatan agak kering. Kita angkat dan akan kita tiriskan dulu sebentar sampai minyaknya itu benar-benar udah banyak yang asat juga, baru kita masukkan ke dalam bowl. Nah, kalau udah ini dalam kondisi hangat, kita akan tumbuk ya atau kita haluskan. Kenapa kita harus tiriskan minyaknya juga? Supaya ini tips yang kedua, yaitu supaya perkedelnya itu bagian dalamnya nggak lembek, nggak benyek ya, karena terlalu banyak minyak. Nah, sampai seperti ini teman-teman bisa lihat ya, teksturnya atau konsistensinya itu jadi padat kayak gini, nggak basah. Jadi dia tuh kering ya, kelihatan seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini ditumbuknya agak kasar aja ya, masih ada tekstur kentangnya gitu. Biar ketika gigit gitu enak gitu loh. Kita akan seasoning dengan setengah sendok teh pala bubuk, kemudian 1 sendok teh garam, 3/4 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, kemudian 1 sendok teh gula cair. Ini kan aku punyanya gula cair ya. Kalau misalkan teman-teman adanya gula pasir nggak apa-apa. Kemudian 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian bawang goreng tadi ya yang sudah kita tiriskan tuh, kelihatan dia benar-benar kering gini. Kemudian tinggal kita campur aja. Nah, kita uleni sampai semuanya tercampur rata. Pastikan benar-benar rata ya, karena kita nggak mau nanti ketika gigit banyak rasa bawangnya kayak gitu, atau banyak rasa garamnya, sedangkan yang lain tuh hambar. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau sudah tercampur rata, baru kita masukkan 1 batang daun bawang pre yang sudah di slice atau diiris tipis-tipis. Kalau misalkan teman-teman punya daun seledri, maka ditambahkan aja supaya makin gurih, makin enak, makin wangi ya. Tapi karena aku pas nggak ada stok daun seledri, jadinya aku nggak pakai di sini. Nah, uleni sampai semuanya tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Baru setelah itu kita bagi, kita timbang seberat
30 gram masing-masing. Jadi ini ada 14 biji yang bisa dihasilkan. So banyak banget ya. Kalau ukurannya sih memang disesuaikan selera teman-teman aja. Nah setelah itu akan kita bentuk. Ini aku menggunakan tangan aja ya. Pastikan sudah dicuci bersih. Kemudian ini tinggal kita bulat-bulatkan seperti ini dan kita pipihkan dari tengah. Nah seperti ini teman-teman. Jadi bikinnya itu tebal-tebal aja ya, karena memang perkedel itu enaknya yang tebal. Kalau misalkan dia tipis nanti kayak gimana gitu, ketika digigit kurang ada sensasinya ya. Pokoknya bikin aja terus seperti ini, tapi besar kecilnya juga disesuaikan selera teman-teman aja. Kalau aku pribadi suka yang seperti ini, jadi benar-benar ukurannya tuh kayak 2 atau 3 bites gitu ya. Lakukan proses ini sampai semuanya selesai ya teman-teman. Masya Allah, jadi kelihatannya cantik banget ya kayak gini. Dan ini tuh beneran enak banget. Kalian sebelum membentuk seperti ini ya, ketika masih adonan bisa dicicipi dulu, koreksi rasa. Kalau misalkan dirasa kurang manis, kurang asin, kurang gurih, kalian bisa tambahkan. Jadi sesuaikan dengan selera teman-teman. Nah kalau sudah, ini dia hasilnya. Kalau misalkan mau langsung digoreng juga bisa, mau dilapisi dengan telur juga bisa, atau disimpan di dalam kulkas aja. Masukkan ke dalam wadah kedap udara ya, itu akan bikin tahan lama. Nah di sini aku siapkan 1 butir telur ayam. Ini untuk pelapisnya ya nanti. Kemudian 1/8 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Ini telurnya akan kita kocok lepas sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Ini jadinya mau langsung aku goreng, tapi aku akan lapisi dengan telur seperti ini. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau simpan di dalam kulkas, caranya seperti tadi ya, masukkan ke dalam wadah kedap udara dan masukkan ke dalam freezer. Jadi pastikan nggak ada nanti itu yang uap airnya mengembun gitu. Nah kalau udah ini tinggal kita cupkan aja ke kocokan telurnya, kita tinggal balurkan seperti ini. Kita akan goreng nggak semuanya ya, jadi karena di rumah aku ada 5 orang, mohon maaf. Jadinya ini aku hanya akan goreng sedikit. Sisanya nanti mau aku simpan, jadi sewaktu-waktu kalau aku misalkan pengen makan perkedel tinggal goreng aja. Udah deh tinggal kita goreng. Ini gunakan minyak juga yang sudah panas. Ini adalah trik atau tips yang ketiga ya teman-teman. Penting banget gunakan minyak yang sudah panas, tapi apinya kecil aja. Kalau yang tadi pertama itu sedang, kemudian yang kedua juga sedang. Yang ini gunakan api kecil aja ya teman-teman. Kenapa? Karena ini yang akan membuat perkedel kita itu nggak banyak menyerap minyak. Jadi kenapa pastikan minyaknya itu udah benar-benar panas. Dan supaya nggak gosong juga, makanya kita gunakan api yang kecil. Nah udah deh, tinggal ini kalau udah kecoklatan seperti ini cantik banget Masya Allah, tinggal kita angkat aja dan kita tiriskan dulu. Tunggu sampai dingin ya teman-teman. Baru nanti teman-teman bisa lihat kalau permukaan perkedelnya itu beneran minyaknya udah asat atau tiris gitu ya, jadi kering. Nah ini karena masih hangat, jadi aku pengen cepet-cepet aja ya plating kayak gini. Jadi dia masih kelihatan basah karena minyaknya, tapi sedikit ya. Kalau misalkan teman-teman tunggu sampai lebih dingin lagi, maka dia nanti beneran minyaknya itu benar-benar berkurang. Nah kita akan lihat bagaimana bagian dalamnya. Tuh Masya Allah teman-teman bisa lihat ya, padat gitu, dia tuh nggak benyek, nggak lembek, nggak basah gitu teman-teman. Jadi ini beneran seenak itu ya. So ini dia hasilnya. Have a nice try. Selamat mencoba. I hope you guys enjoy this recipe. Please leave me your opinion in the comment box below. See you on my next video. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sharis. Please give me a like, comment, share, and subscribe.